Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk dasar sistem kontrol, khususnya pada sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S, T4RN, DAQ Master. Oke, pertama-tama saya mulai dengan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Kakak Ramadan Prasya dengan NIM 044 dari kelas B dari kelompok 2. Untuk materi pembahasannya itu yang pertama ada cara penggunaan dari DAQ Master, kemudian cara pengambilan data TK4S, T4RN dengan DAQ Master, dan juga nilai parameter dari on-off hysteresis dan juga PID-nya yang terbaik. Untuk materi yang pertama yaitu cara penggunaan DAQ Master. Yang pertama itu kita hubungkan modul dengan laptop. Terus kemudian kita buka aplikasi DAQ Master-nya, lalu buka menu support device list-nya yang ada di sebelah kiri seperti pada gambar ini, support device list. Kemudian pilih Autonix dan kita cari TK4, lalu pilih serial. Nah, setelah itu klik kanan pada TK4. Nah, di sini setelah muncul TK4-nya, kita klik kanan, kemudian kita pilih device-nya. Di sini kita memilih device 1 yang ada di bawah sini. Kemudian setelah itu kita klik connect untuk menghubungkan ke modulnya. Dan di sini saya akan menampilkan untuk cara dari penggunaan DAQ Master, software DAQ Master ini. Untuk penggunaannya itu pertama kita dapat memilih untuk menu yang support device list ini, kita pilih yang ini. Kemudian di sini kita memilih Autonix ini. Sebelumnya kan seperti ini, kita pilih Autonix. Kemudian kita cari TK4 karena saya menggunakan TK4 di sini. Kita klik yang General Purpose Temperature Controller ini. Kita klik 2 kali, setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu kita klik serial yang ini, kemudian klik OK. Lalu kita tunggu. Nah, di sini akan muncul tampilan pada My System untuk TK4-nya yang telah kita pilih. Nah, langkah selanjutnya kita akan memilih device-nya. Di sini kita klik kanan pada TK4, lalu klik add yang ini. Kemudian kita memilih untuk device list-nya. Di sini kita pilih 1, kemudian klik tombol yang ini, lalu kita klik OK. Maka dia sudah berubah tampilan untuk My System-nya seperti ini. Kemudian setelah itu kita dapat klik connect di sebelah sini untuk menghubungkan laptop dengan modul yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas untuk men-setting parameter dari on-off hysteresis. Di sini setelah kita lakukan langkah-langkah tadi, yaitu yang ini, setelah itu untuk men-setting parameternya kita akan lakukan langkah-langkah. Yang pertama, klik kanan pada subsystem 1 yang ini, yang device 1 ini, kemudian pilih read all parameter, lalu kita ubah set value-nya pada parameter 0 di sebelah sini misalnya. Di sini kita ubah menjadi 45 derajat misalnya, misal 40 derajat seperti itu. Kemudian kita ubah input tipenya menjadi tcc.h. Terus juga kontrol metodenya menjadi on off karena kita di sini sedang mode on off hysteresis, maka kita ubah kontrol metodenya menjadi on off dan atur hysteresis pada parameter 2. Nah, kemudian kita ubah user levelnya menjadi standar pada parameter 5. Di sini pada gambar ini terdapat parameter 0, parameter 1, dan parameter seterusnya.
Di sini kita ubah masing-masing tiap parameternya. Terus kemudian pada IO list pilih TK4 dan double klik pada present value-nya sehingga muncul alamat COM dan tipe modul pada window DAQ list-nya. Dan kemudian setelah itu klik pada menu toolbar runtime screen. Ini itu ada di sebelah kanan atas. Terus kemudian pilih line graph-nya sehingga muncul DAQ space-nya. Untuk DAQ space-nya itu nanti seperti ini. Nah, ini tampilan DAQ space-nya. Kemudian drag COM TK4-nya tersebut pada subsistem dari standar tag ke bagian bawah DAQ space-nya. Terus kemudian pada grab setting kita atur time axis settingnya selama 5 menit, lalu atur nilai min dan max-nya juga pada y axis settingnya. Dan setelah itu kita bisa klik run, lalu kita dapat mencatat atau kita dapat amati perubahan suhunya seperti itu. Kemudian untuk yang PID sama saja, klik kanan pada subsystem dan pilih read all parameter. Hanya saja di sini kita ubah untuk parameter 2-nya seperti pada gambar di sini. Kita ubah yang heating proportional band-nya itu dan juga heating derivation time-nya seperti pada gambar. Kemudian kita ubah input type-nya menjadi tcc.h juga, dan heating control time-nya juga kita ubah menjadi 5 pada parameter 3 di sini, parameter 3 dan parameter seterusnya. Untuk selanjutnya kita ubah user level menjadi standar pada parameter 5-nya. Lalu pada IO list pilih TK4 dan double klik pada present value sehingga muncul alamat COM dan tipe modul pada window DAQ list-nya. Jadi langkah selanjutnya itu sama aja seperti langkah sebelumnya. Hanya saja tadi berbeda di parameter 2 dan parameter 3-nya di sini. Lalu setelah itu klik pada menu toolbar runtime screen sama seperti tadi. Dan kemudian setelah itu jika sudah selesai sampai men-setting nilai min dan max-nya pada y-axis settingnya, kita bisa klik run. Oke, selanjutnya cara pengambilan data dari DAQ master ini. Yang pertama kita amati dulu perubahan suhu dan waktunya. Nanti pada DAQ space terdapat gambarnya itu seperti ini untuk DAQ space-nya. Di sini kita dapat mengamati perubahan suhu yang terjadi dan juga waktunya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan membuat tabel seperti ini. Ini contoh untuk yang histeresis 1. Kita buat tabel untuk kolomnya itu ada waktu, suhu, dan juga kondisi lampunya itu apakah on atau off. Kemudian nilai yang telah didapat dari DAQ master tersebut kita masukkan ke dalam tabel ini. Lalu setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat grafik dari masing-masing variasi nilai histeresis dan PID-nya. Jadi setelah kita lakukan pembuatan tabel, kemudian telah kita catat untuk semua variasi nilai histeresisnya, kemudian kita akan membuat grafik dari masing-masing atau tiap-tiap nilai tersebut. Kemudian ini untuk tampilan dari grafik histeresis pada percobaan yang telah dilakukan. Ini ada histeresis 1, kemudian histeresis 3, dan juga histeresis 5 pada suhu 50 derajat. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas nilai parameter dari on-off histeresis terlebih dahulu. Di sini pada histeresis 5 kelebihannya itu dia jarang switching, dan kekurangannya itu terdapat fluktuasi suhu yang besar. Kemudian respon terhadap gangguan juga jadi lambat dan tidak stabil. Nah, untuk histeresis 3
Di sini kelebihannya yang pertama, respon masih cukup cepat dan juga stabil. Dan untuk kekurangannya yaitu terdapat fluktuasi juga yang mulai terlihat. Kemudian akurasi terhadap set point juga menurun. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nilai parameter berikutnya yaitu on off pada hysteresis 1. Untuk kelebihannya yaitu responnya ini cepat untuk mencapai set point, dan kemudian suhunya juga stabil di sekitar set point, dan juga overshootnya ini kecil. Kemudian untuk kekurangannya itu mungkin konsumsi dayanya lebih sedikit boros daripada yang sebelumnya. Nah, jadi yang paling bagus secara performa kontrol yaitu adalah hysteresis 1, karena di sini responnya ini cukup cepat untuk mencapai set point dan juga suhunya stabil, dan juga untuk konsumsi dayanya di sini sedikit lebih boros. Jadi seperti itu. Namun jika kita mempertimbangkan daya tahan komponen, maka kita dapat memilih hysteresis 3 yang menjadi pilihan paling seimbang. Jadi seperti itu untuk parameter dari on-off hysteresis yang terbaik. Kemudian ini adalah grafik PID. Di sini ada nilai P-nya yaitu 5, kemudian I-nya 5 dan D-nya 0. Kemudian untuk selanjutnya ada PID 3510 2000. Kemudian ada 10.00, 9.00, 35.20, terus 15.10, 10, 40.00, 50.00, dan 20.40.10. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas nilai PID yang terbaik. Oke, di sini kita mulai dari P yang terbaik terlebih dahulu. Di sini jika P-nya kecil yaitu 9 atau 10, maka kurva naik terlalu lambat dan rise time akan menjadi panjang. Terus kemudian jika P-nya itu sedang, misalnya itu 20, maka dia akan naik lebih cepat dan akan mendekati set point yang relatif cepat. Kemudian overshootnya juga kecil dan atau juga tidak signifikan. Kemudian pada P-nya itu tinggi yaitu 40 atau 50, maka dia itu akan naik cepat dan tetap. Kemudian dia juga akan cenderung lebih mendekati overshoot atau juga stabil pada level yang lebih tinggi. Di sini juga riskan untuk terjadinya overshoot atau ketidakstabilan. Kemudian di sini dapat kita simpulkan, jadi untuk P terbaiknya yaitu adalah 20 karena kecepatan naiknya dan minimnya dari overshoot tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai I yang terbaiknya. Di sini jika I-nya itu 0, maka di sini itu dia cepat tapi sering tidak sepenuhnya menyingkirkan error steady state-nya. Kemudian jika I-nya itu 40, maka nilai ini cukup besar sehingga suhu akhirnya lebih tepat mendekati suhu set point-nya yaitu 50 derajat, dan juga akan steady state-nya ini terlihat, steady state error-nya ini juga terlihat lebih kecil. Kemudian dibandingkan 0 yang I-nya 0 tadi. Kemudian dapat kita simpulkan, jadi untuk I terbaiknya yaitu adalah 40 karena dia dapat mengurangi error steady state sehingga suhunya itu lebih stabil, lebih dekat ke set point tanpa osilasi yang besar. Oke, selanjutnya kita sudah mendapat nilai P yang terbaik, kemudian I juga yang terbaiknya, kemudian kita akan mencari D terbaik. Nah, di sini jika D-nya itu sama dengan 0,
maka ada perbaikan steady state, tapi kadang akan muncul sedikit overshoot atau fluktuasi. Kemudian jika D-nya itu 10, yaitu kurva akan lebih halus dan overshoot akan menjadi lebih kecil. Nah, di sini dapat kita simpulkan untuk nilai D yang terbaiknya yaitu adalah 10, dikarenakan dapat membantu meredam sedikit overshoot yang muncul saat I-nya itu besar, sehingga respon akhirnya itu menjadi lebih stabil. Oke, untuk parameter dari PID-nya ini yang terbaik, yaitu berdasarkan nilai yang telah kita cari, yaitu untuk P-nya yaitu adalah 20, kemudian untuk I-nya yaitu adalah 40, dan kemudian untuk D-nya adalah 10. Nah, mengapa kita pilih demikian? Karena PID ini memiliki kelebihan, yaitu diantaranya rise time-nya ini cukup cepat sehingga sistem mencapai dekat set point dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian overshoot-nya ini juga terlihat cukup kecil atau nyaris juga tidak ada. Kemudian untuk error steady state-nya ini juga sangat kecil karena tadi kita sudah men-setting I-nya. Kemudian juga stabilitas dari PID ini yaitu kurvanya jadi lebih halus dan tidak berisolasi panjang. Jadi seperti itu untuk parameter PID terbaiknya. Oke, jadi cukup segitu untuk penjelasannya dari pengambilan data DAQ Master untuk TK4S T4RN ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.